Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana nih kabarnya, Bu Nur Hasana? Alhamdulillah luar biasa baik. Ibu juga apa kabarnya? Alhamdulillah saya udah akhirnya tiba di SD Saluyu ya, di SD Negeri Saluyu ini luar biasa ya, SD yang di gunung. Iya, Bu, dekat ini kaki Pasir Pogor ini. Kaki Pasir Pogor. Iya. Dan sekarang ada pendampingan 6 dan pendampingan 6 ini adalah pendampingan terakhir buat saya dan Ibu ya. Iya. Berkunjung ke sini saya berarti ini walaupun ini ada pendampingan terakhir ya bukan berarti silaturahmi berakhir ya Bu ya. Iya. Insya Allah Kita kalau ada jumpa. hal-hal lain Iya. jumpa di sini lagi. Iya. Nah, tema pendampingan kita adalah refleksi pembelajaran ya, perubahan diri dan dampak pendidikan Bu. Iya. Kemudian kita akan topik pendampingan ke-6 nih. Iya. Topiknya itu ada 4 Bu ya. Nah, untuk topiknya itu yang pertama persiapan panen hasil bajar. Iya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan pengumpulan survei. Ibu kan sudah melakukan survei nih Iya. kepada kepala sekolah, rekan guru, Iya. dan juga kepada murid. Nanti akan saya kumpulkan di situ ya. Iya, siap. Kemudian refleksi perubahan. Jadi perubahan di sini dalam pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Ibu Nur Hasana di SD Negeri Saluyu ini. Dan yang keempat itu adalah penilaian pemetaan aset, Bu. Iya. Baik Bu, ini selama proses dalam 1 bulan nih ya, apa proses yang sudah berjalan Bu? Dalam 1 bulan ini tentunya memenuhi tugas di LMS. Ya. Step-stepnya sekarang sangat terasa Bu, dari awal 90 itu dari dashboard-nya persenan itu 91 sampai naik terus iya, gitu ya. naik terus persentasinya. Dan waktu kemarin saya sisir lagi sudah alhamdulillah sudah 98%. Masya Iya. Allah. Luar biasa ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini Ibu sudah ada progres, Iya. terutama di LMS. Nah, Bu, terkait dengan ini Bu ya, terkait dengan survei Iya. yang dilakukan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan guru dan juga kepada murid. Iya. Menurut Kepala Sekolah, apa nih kira-kira, terus menurut apa yang diinginkan atau hal yang menurut Bapak Kepala Sekolah, guru dan siswa itu kompetensi Ibu yang harus ditingkatkan? Kalau bisa dijelaskan satu persatu misalnya dari kepala sekolah apa yang harus ditingkatkan, bahwa kompetensi Ibu Nur Hasana itu menurut kepala sekolah ini, kemudian menurut guru ini dan menurut murid ini. Gimana Bu? Setelah mengadakan survei tersebut, diadakan survei baik dari kepala sekolah, dari rekan guru dan juga dari peserta didik ya Bu, bahwa yang harus saya tingkatkan itu dalam hal apa namanya tuh, mengundang narasumber. Iya. Nah, itu perlu ditingkatkan lagi karena berapa kali ya ada tapi jarang Bu. Iya. Oh pernah ya, pernah juga mengundang pernah, iya. narasumber Iya. gitu. Itu mungkin yang Itu harus dari kepala sekolah atau dari guru Bu? Atau dari hampir murid? semua sama, Menurut iya. tiga-tiganya Menurut aktor tiga-tiganya itu. Iya. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bu yang harus dikembangkan ya? Alhamdulillah sejauh ini sudah Bu. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi harus ada narasumber, mendatangkan Iya. narasumber dari luar sebagai acuan gitu ya. Iya. Ya. Kemudian Bu, apa rencana Ibu untuk bisa meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki nih? Yang kompetensi yang harus ditingkatkan ya yang tadi itu, ya nantinya ke depannya mungkin mendatangkan narasumber, iya, yang terkait dengan pembelajaran, iya. Jadi rencana Supaya Ibu bervariasi juga mungkin ya. akan mendatangkan narasumber dan narasumber ini apakah sekarang sudah terpantau narasumber siapa yang akan didatangkan, ada nggak Bu? Ada Bu, yaitu mungkin masih rekan sejawat lintas sekolah. Gitu. Iya, yang sudah jadi guru penggerak. Masya Allah. Jadi mengajak atau mengundang CGP lain gitu ya, atau guru penggerak yang sudah lulus untuk menjadi narasumber. Luar biasa ya rencananya. Nah, ini aktor siapa yang akan Ibu libatkan terkait rencana itu Bu? Aktor yang terlibat tentunya kepala sekolah, karena kita harus berdiskusi terlebih dahulu bersama rekan sejawat juga.
dan tentunya ya murid-murid kalau murid-murid. tidak didiskusikan kan, "Ibu itu siapa?" Mungkin Mmm, seperti itu ya. betul. Iya, jadi, aktornya kepala sekolah, Iya, orang tua orang ada tua juga orang tua, kemudian tentunya siswa iya, juga ya. Nah, kemudian untuk perubahan pada diri, ini iya, terkait dengan pembelajaran ya. iya, Kalau dilihat dari refleksi perubahan nih, Bu, iya, ya, apa perubahan yang terjadi pada diri Ibu nih sesudah diterapkannya selama 6 bulan Ibu mengikuti PGP angkatan 10 ini, Bu? iya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, Mhm, alhamdulillah banyak perubahan signifikan mhm, yang saya rasakan dan mhm, tentunya rekan juga mengomentari dan mhm, juga kepala sekolah karena kami di sini selalu berdiskusi dan saling berkolaborasi ya. mhm, Peningkatannya yaitu yang tadinya mungkin masih ada pembelajaran yang teacher center, sekarang mhm. sudah student Yang center. bisa ceramah gitu Iya, ya? Mhm, alhamdulillah. Terus lagi siswa mhm, lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran karena diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. iya, iya. Iya, Lumayanlah luar biasa juga ya. Jadi ada perubahan atau iya, peningkatan, peningkatan. perubahan pada diri Iya, Ibu, cara mengajar, sehingga pola pelajarannya juga lebih baik lagi ya. iya. Kemudian Bu, kalau perubahan pada diri siswanya itu apa yang terjadi? Nah, kalau pada diri siswa, Mhm, kan siswa sekarang banyak dilibatkan, Bu, ya, mhm, dalam program yang saya canangkan iya, sekarang. iya. Alhamdulillah siswa sangat antusias dan Mhm, bersemangat, mhm, yang dulunya kurang pede mhm, kalau di depan ya, berbicara di depan, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. meningkat Iya, gitu ya? meningkat percaya dirinya timbul, Mhm, terus melibatkan siswa juga dalam pengambilan keputusan, Bu. mhm. Iya. Jadi pengambilan keputusannya lebih terorganisir ya, Iya, lebih untuk tertata saat gitu ini ya. iya, Nah kemudian Bu, terkait dengan pendidikan selama 6 bulan nih yang Ibu iya. rasakan, apa hal yang memuaskan Ibu? Nah, yang memuaskan saya Mhm, selama 6 bulan ya. itu tentang KSE itu, Mhm, Bu, mhm. pengelolaan emosi ya. Mmm, Karena kan kalau kita dan juga murid-murid di kelas itu mungkin KSE-nya itu diterapkan, mhm, anak-anak itu belajarnya gembira, ya, terus lebih antusias lagi, antusias. karena biasanya kan kalau ya sebelum-sebelumnya kita tidak menanyakan perasaan anak, Mhm, seperti itu, jarang-jarang ya, tapi mhm, suka, tapi tidak kalau sekarang mah karena dari ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini saya terapkan mhm. dalam pembelajaran tentunya. Pembelajarannya, mhm, Nah, anak-anak lebih antusias dan lebih bersemangat gitu kalau mhm, belajar, alhamdulillah, Bu, mmm. seperti itu. Jadi, di KSE ini sangat memuaskan Iya, sekali, Bu, ya, iya. karena ada emosi yang tertata secara Iya, manajemen ya, Bu, ya. seperti itu, Bu. Ada manajemen emosi. Nah, kemudian dalam waktu 6 bulan ini nih, dalam perjalanan 6 bulan ini, yang menjadi cukup menantang bagi Bu Nur Hasana apa nih? Yang cukup menantang Mhm. dalam pengelolaan aset sekolah, Bu. Iya, iya. Iya, Pengelolaan aset aset sekolah. sekolah. Jadi sangat menantang menurut Iya, Bu Nur. karena ternyata Mhm, setelah digali lebih dalam lagi, iya. masih ada aset sekolah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Iya, Gitu. Jadi ada aset sekolah yang ternyata, tantangan buat Ibu ya ya. iya, Nah untuk kemudian ke Bu, depannya. selanjutnya nih saya bawa lampiran 9 Bu ya. Oh, iya, Bu. Di lampiran 9 ini, mohon ditulis dulu nama Ibu di situ ya, Iya, nanti kemudian penilaian-penilaian yang akan saya berikan itu kaitannya ada dengan yang pertama keterlibatan berbagai pemangku iya, kepentingan. Nah di sini kan ada 5 aktor nih yang harus iya, ada, nanti kalau Ibu lengkap semua saya kasih nilai 4 seperti itu. iya, Kemudian kerja sama tim, di situ ada 5 indikator yang harus iya, saya nilai. Nah, ini memperlihatkan tujuannya jelas, ada 2 pertemuan gitu. iya, Jangan lupa notulennya Bu, ini harus iya, ada. sudah ada, Nah, Bu. siap, nanti saya lihat ya Bu. Iya,
Kemudian keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Ini ada 4 indikator, di situ hasil pemetaan yang pertama, Iya, kedua pemetaan pemetaan aset, aset, iya. kemudian hasil pemetaan aset Iya. realistis, dan hasil pemetaan aset yang relevan dengan sekolah. Iya. Artinya dengan kebutuhan di SDN Iya. Saluyu ini bagaimana? Nanti akan saya nilai totalnya dan akan saya kasih umpan balik, Bu, ya. Iya. Karena saya harus lihat dulu hasil pemetaannya seperti apa Iya. gitu, Bu, ya. Nah, kemudian ini kita lihat ke pemetaan nih. Ibu aktor yang terlibat dalam membuat pemetaan aset itu siapa aja? Nah, adapun aktor Mhm. yang terlibat dalam pemetaan aset di antaranya kepala Kepala sekolah, sekolah, rekan sejawat tentunya juga ya, ya, terus murid, murid, orang tua, mhm, perwakilan orang tua dan juga komite sekolah, Bu. komite. Iya. Berarti ada 5 aktor yang Iya. lengkap berarti Iya, ya. Nah, lengkap. kemudian bagaimana proses Ibu menemukan, pemetaan aset sebagai sumber daya di SD Saluyu ini? Nah, tentunya setelah Mhm, berdiskusi juga mhm, dengan semua warga sekolah, ya, akhirnya disepakati bahwa aset-aset yang ada di SDN Saluyu, mhm. di antaranya ada aset lapangan, Lapangan, iya, iya, bangunan ya tentunya ya. mhm, Terus lagi ada juga pesawahan yang bisa pesawahan. dimanfaatkan untuk pembelajaran, di antaranya mungkin IPAS ya Bu ya. Iya, Ya, betul. praktek langsung di Praktek langsung ke pesawahan, sawah gitu, iya iya. betul. Kemudian apalagi tuh, Bu, selain itu? Selain itu juga ada kebun juga Bu, Ya di sini kebun saya lihat iya, kebunnya banyak ya, iya. bisa jadi lahan untuk Iya, sumber untuk belajar. nanti sumber belajar, misalkan di IPAS itu ada bentuk-bentuk daun seperti itu ya Bu ya. Iya, Terus lagi nanti untuk P5 mungkin bisa untuk menanam, iya menanam, yang iya. menghasilkan nanti. Dengan tema, pola hidup Pola hidup berkelanjutan ya. berkelanjutan, iya. Iya, Menanam sayur mayur. iya. Jadi prosesnya itu melalui apa, Bu? Apakah diskusi saja atau hanya berbincang tentang aset atau pemetaannya seperti apa? Oh, kan diundang ada, Mhm, kami membuat di sini membuat undangan terlebih dahulu undangan, kepada tokoh masyarakat juga dan iya, komite sekolah. Jadi betul, diagendakan waktu itu 10 September Bu mhm, ya, di undangannya juga masih ada itu, iya, data-datanya masih ada, terus lagi notulennya, terus notulennya, diundang alhamdulillah mhm, bersedia datang dan setelah berdiskusi mhm. akhirnya disepakatilah aset yang ada di SDN Saluyu. Jadi dalam bentuk rapat kecil ya Iya, rapat barangkali ya, kecil. dan yang diundang memang ada komite orang Iya, tua, sebagai ada perwakilan. perwakilan Iya, siswa juga ya, iya. Bu, ya? Nah, kemudian apa saja nih kendala atau kesulitan atau tantangan nih untuk membuat pemetaan aset tersebut, Bu? Tantangannya apa? Tantangan menentukan aset di sini Mhm, ya ada mungkin ada beda pendapat sedikit kalau mmm, menurut ini bisa dijadikan aset atau iya, oh tidak. gitu. Jadi Ya, ada sedikit perbedaan iya, pendapat, Bu, ya? tapi setelah didiskusikan akhirnya Mhm, sepakat bahwa yang termasuk aset di SDN Saluyu ini. Nah, mhm, setelah mhm. itu alhamdulillah disepakati. Mmm, Iya. dan akhirnya, saat Ibu mengidentifikasi sumber daya Ya, di SD Saluyu ini berhasil ya? alhamdulillah berhasil Bu. Berhasil. Iya. Perasaan Ibu sendiri gimana setelah berhasil melakukan identifikasi sumber daya? Alhamdulillah perasaannya sangat senang Bu. Mhm, mhm. Dan ternyata banyak aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk terutama dalam pembelajaran. Dalam Iya, pembelajaran ya. Kemudian apa pertimbangan Ibu nih untuk melakukan bahwa itu identifikasi Ibu adalah sumber daya? iya. Ya, contohnya seperti di SDN Saluyu ini Mhm, dekat dengan masjid besar ya Bu ya. mhm, Kan mhm, alhamdulillah kan saya dari rumpun PAI ya Bu ya. mhm, Bidang studinya PAI dan Budi Pekerti, jadi bisa digunakan untuk sholat duha bersama. Terus mhm, kalau sanlat juga, kalau dalam kegiatan sanlat bisa. Terus mmm, dalam laporan itu kan kalau sanlat itu ada laporan dari murid mhm, untuk dikerjakan selama bulan Ramadan itu ya, bulan suci ya, Ramadan. Nah, siapa yang menandatangani kalau anak itu tersebut murid dari SDN Saluyu yang sholat tarawih dan mhm. seperti itu tadarus Al-Quran, dan kebetulan berkolaborasi juga dengan guru-guru ngajinya juga Bu, Jadi kebetulan ada iya kolaborasi dengan iya guru di ngaji ya? lingkungan, masih di lingkungan ini
RT 3 RW 9 SDN Mhm. Saluyu. Berarti pertimbangannya yang saya simak Ibu adalah kebutuhan ya, Bu, ya? Iya, Jadi siswa saat mengaji bersama guru ngajinya iya, ternyata, ada kebutuhan sarana di situ ya, iya, dan kebetulan dekat dengan masjid dan iya, masjid itu sering digunakan untuk iya, pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Jadi pertimbangannya adalah kebutuhan yang ada di SD ini ya. iya, Kemudian apakah ada hal lainnya nggak, Bu? Di sini ternyata ada sumber daya tetapi belum tergali iya. saat rapat misalnya. Nah, ada Bu, Mhm. yaitu sungai. Sungai. Iya, Sungainya dari sini jauh nggak, Bu? kira-kira dekat Bu. Dekat? Soalnya yang saya lihat dari tadi ya, dari saya naik Iya, ke sini, itu hanya pegunungan, kebun, gitu. kal Sungainya sebelah mana tuh, Bu? nah Ibu kan lewatnya jalur Pekacangan. Kalau Mhm, dari jalur Sanding, mhm. nah itu ada Oh, sungai. dari Sanding, betul. Iya, Betul dari betul, ada Sanding. sungainya Iya, sungai. itu, Iya. saat ini sering digunakan untuk sumber belajar belum, Bu? Ya, belum, Bu. Nah, itu aset yang Betul ya, itu ya masih ternyata ada. itu adalah aset sumber daya alam Iya, yang ada di SD BSD Saluyu. Saluyu. Nah, ini kalau berkaitan dengan sumber daya alam yang Ya, belum ditemukan itu, lalu bagaimana nih ke depannya rencananya? rencananya kan kalau Mhm, sungai itu ada juga ekosistem yang hidup di sungai. Nah, mhm, ya, bisa digunakan pembelajaran terus kalau itu kan ada tadabbur alam, Bu, mhm, dalam hiking. Nah, mhm. mensyukuri ciptaan Allah ya, Allah, di mhm, antaranya sungai, ada mhm, air untuk mengairi pertanian. mhm, Nah, itu bisa digunakan juga. Terus ekosistem rantai makanan mungkin ada juga Ibu ya betul berkaitan. sekali. Berarti dari rencana-rencana itu mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan, Bu, ya? Iya, amin. Baik Bu, untuk sementara, kita break dulu karena Iya, saya juga hanya apa, istilahnya harus berdiskusi dulu iya, juga dengan rekan kerja yang lain dari SD ini iya, untuk menyamakan persepsi terkait dengan pemetaan aset Bu ya. iya. Oke kita stop dulu. Alhamdulillah ya ini SD Saluyu ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Mohon maaf nih saya ganggu waktunya Bapak ya. Ini terkait dengan pemetaan aset Pak. Kalau nggak salah dengar ya gitu Pak, kemarin-kemarin kan ada Iya, rapat pemetaan aset yang ada di SD Negeri Saluyu. Nah, menurut Bapak aktor yang terlibat dalam rapat tersebut siapa aja, Pak? jadi aktor yang terlibat di sekolah ini adalah Mhm, semua warga sekolah gitu, mhm, kerjasama gitu kerjasama, bersama komite gitu. mhm. Berarti ada perwakilan siswanya juga, Pak, ya Iya tentunya ya. iya. Nah kemudian Pak, proses untuk pemetaan aset nih, identifikasi sumber daya di SD Saluyu ini bagaimana, Pak? Asetnya mungkin, Mhm. Jadi prosesnya apakah hanya rapat, lalu diberitahukan ini Ada atau undangan seperti dulu ya, Pak ya? apa? Ada mungkin ada undangan dulu mhm, ya, betul. kemudian diadakan rapat, Mhm, kesepakatan mhm, bersama gimana mhm, gimana gitu. mhm. Jadi ada diskusi Iya gitu iya ya. betul ada Nah di diskusi. dalamnya ada diskusi terkait dengan pemetaan ya Pak ya. Iya iya, Nah betul. pemetaan yang sudah ada, yang sudah didiskusikannya apa aja Bu? Pak? Pemetaannya, jadi ada sumber daya manusia, Sumber daya sumber manusianya. daya politik, gitu, ada sosialnya. Jadi yang waktu diskusi saat itu yang sudah dibahas aset-aset yang ada di SD Lingkungan. Saluyu ini apa aja, Pak? Ya, yang pertama Mhm, mungkin sumber daya manusia ya, mhm, yang mhm, kedua mungkin dari lingkungan ya, mhm, lingkungan alam di sekitar kita mhm, ya bisa mhm. kita manfaatkan ya. Betul betul, sebagai Untuk sumber pembelajaran. belajar ya. Iya, sebagai sumber belajar ya bagi siswa. Mhm. Karena saya lihat di lingkungan ini lumayan Pak ya, ada kebun, Iya, ada iya, sawah gitu. Pemandangannya masih asri dan indah iya, gitu iya, di iya, sini ya, dan itu Dekat bisa kaki iya dekat kaki hasil gunung ya. iya, bor iya. ya, Pak ya. Mhm. Nah Apalagi kemudian kan sekarang dalam pembelajaran kan mhm, sekarang mhm. siswa dituntut menggali sendiri kan. Betul betul. Jadi kan ya harus bisa gitulah. Mhm, mhm. Untuk menggali kemampuan. Mhm, mhm. Dan sesuai dengan lingkungan yang ada di Iya sini ya iya tentunya Pak ya. disesuaikan. Mhm.
Kemudian Pak, kendalanya apa nih saat Bapak dengan teman-teman di SD Saluyu mengidentifikasinya itu ada kendala nggak Pak? Kesulitan misalnya atau apa? Saya pikir, nggak Mhm, ada nggak ada? kalau kita mau bekerja sama mah, Mhm mhm. nggak ada yang sulit kalau kita mau Iya, kerja sama lah. betul betul. Dan tentunya, di situ sudah saling ini ya, walaupun ada perbedaan pendapat Iya misalnya ya, iya sudah saling istilahnya pengambilan keputusan dan lain-lain sudah sepakat iya gitu ya. iya, udah ada Nah chemistry gitu ya. berarti Bapak sudah melakukan pemetaannya sudah sukses Pak ya, udah Iya, berhasil mmm, dan ini loh aset sekolah SD Saluyu ini gitu ya, sudah berhasil ya Pak iya. tentunya. Nah, perasaan Bapak apa setelah ada keberhasilan seperti itu Pak? Ya mungkin dari sekolah mungkin Mhm kan, mhm. istilahnya itu bahagialah, Mhm mhm. jadi ada kemajuan gitu, Mhm. terutama di lingkungan sekolah gitu. Mhm, iya betul. Mungkin kan ada efeknya dari sisi Mhm. dari masyarakat mungkin ada perbaikan gitu Perbaikan, iya, seperti itu. betul sekali. Nah Pak, terkait dengan pertimbangan nih, apa yang menjadi pertimbangan, Bapak gitu untuk menentukan identifikasi aset itu, bahwa ini adalah sumber daya untuk SD Saluyu gitu. Iya iya. Pertimbangannya seperti apa Pak? Pertimbangannya mungkin dengan di lingkungan kita gitu ya, di Mhm lingkungan mhm mhm. SD gitu, Mhm. ada lingkungan yang kita bisa manfaatkan gitu ya, Mhm. pun Berarti kebutuhan gitu iya, ya? heeh, Betul. Berarti faktornya dasar pertimbangannya adalah kebutuhan sesuai iya. dengan yang ada di Oh iya, lingkungan gitu. kondisi ya. Betul. Nah kemudian ada nggak Pak di sini sumber daya, ternyata waktu rapat belum tergali, apa tuh Pak? Di lingkungan ini, di lingkungan sekitar SD Saluyu ternyata belum tergali bahwa itu adalah lingkungan misalnya Oh Pak, mungkin sungai lah, sungai sungai, ya? heeh, Mhm. sungai belum tergali. Iya, dan belum pernah, dibawa ke sana ya untuk sumber belajar Pak ya, Iya sungai iya itu. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak ya atas iya, waktunya ini, sama-sama. dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya gitu. Dan Bapak, untuk sumber daya ini berarti aset yang ada di SD Saluyu sudah sesuai dengan kebutuhannya Iya tentunya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi iya, Bapak. Sekali lagi sama-sama. makasih, mohon maaf dan, semuanya mudah-mudahan berjalan dengan kehadiran calon guru penggerak seperti Bu Nur, mudah-mudahan membawa kemajuan untuk SD Saluyu. Iya, amin amin Amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi udah diskusi dengan rekan Ibu ya dan Iya. semuanya ternyata memang selaras. Nah Bu, kita lanjutkan ke persiapan panen hasil belajar Bu Iya. ya. Menurut Ibu, ide apa yang Ibu miliki untuk nanti panen hasil belajar, Bu? Nah, ide yang saya miliki adalah Mhm, tentang program yang saya program. rancang, yaitu program Juara, Bu. Mhm. Ya, Jumat, Jumat. Juara itu singkatan dari Jumat, sholat duha, tadarus Al-Quran, dan Asmaul Masya Husna. Allah Iya. ya, bagus ya programnya sesuai dengan bidang Ibu ya. Iya, Kemudian selain itu ada lagi nggak Bu ide yang selain untuk program? Nah program itu pasti dituangkan dong ya. iya. Apa yang akan Ibu pamerkan? Nah, di antaranya yaitu brosur, pembuatan Brosur. brosur, Jadi iya. juara di dalam Nah, brosur iya. ada Itu yang stiker. stiker yang Mhm. kecil, terus banner juga, Banner iya, ya, banner. dan tentu saja buku ya Bu, Iya, buku buku. kita. Dan itu adalah progres atau program hasil Iya, produk guru dan siswa. iya, Kemudian ada nggak yang bentuk lain yang hasil produk siswa misalnya? ada Bu. Apa? Yaitu Asmaul Husna yang Mhm, dihiasi dengan dari biji-bijian itu, tapi mhm, masih ya ya. proses Bu. Oh iya, nggak apa-apa yang Iya, jelas masih proses. nanti kan kita dibuka Iya, stand itu iya, kan satu kelas nih iya, untuk 3 PP berarti kita susun yang rapi, iya, misalnya ini produk siswanya, iya. ini produk gurunya. Kemudian Bu, dari apa yang dipamerkan itu, persiapan apa yang Ibu lakukan saat ini nih Bu? Ya tentunya Mhm, masih dalam proses
pembuatan ya Bu ya, Mhm. berupa yang tadi brosur Mhm. dan banner, Mhm. dan hasil siswa itu masih dalam proses juga Bu. Betul ya. Iya. Yang jelas ada persiapan yang, akan dipamerkan di pameran Iya. hasil belajar di Lokakarya Ya 7. nanti mah pas stand itu pasti dibawa semua ya Bu. Iya betul. Nah Bu, itu nanti akan ada 2 sesi Bu ya. Iya. Sesi yang pertama kita buka stand dan di dalam Iya. stand itu kita simpan rapih gitu sehingga menarik pengunjung. Iya. Nah, ada sesi yang kedua di mana audien, di situ ada orang duduk manis di situ dan ada presenter. Si presenter itu mempresentasikan Bu, dan, ya siapa yang mempresentasikan adalah CGP. Oh iya, siap. Nah, barangkali Ibu nanti terpilih nih Bu Nur Hasanah sebagai presenter, apa yang Ibu siapkan untuk memberikan presentasi nanti di depan audien saat Lokakarya 7 Ya, itu? tentunya program-program yang Mhm. sudah dari satu kelas mungkin ya Bu ya? Iya, Dari betul. kelas kita, kelas Mhm. 7. Mhm. Kemudian program Ibu sendiri yang SD Iya tentunya Bu. Saluyunya, iya. Program juara dari saya itu banyak, Mhm. terus program-program dari rekan di Mhm. antaranya Mhm. yaitu banyaknya literasi itu Mhm. ya, terus Mhm. tentang market day itu Mhm. dari Mhm. rekan-rekan Iya. juga. Tapi yang jelas juara akan dituangkan dalam PowerPoint ya Bu Iya, tentunya ya, nanti tentunya Bu. di minimal lah 6 slide gitu yang Iya. indah di PowerPoint itu Iya. sehingga bisa, menarik pengunjung sehingga Ibu mempresentasikan dengan, bisa dipahami oleh Iya, teman-teman. dan nantinya ada Mhm. barcode yang di-scan juga kan ya Bu ya? Betul Iya. betul, ada barcode. Iya. Nah berarti Bu, persiapan Ibu 1 di banner, 2 di Iya. stiker ya, 2 kemudian pamflet, Pamflet kemudian juga. apalagi tadi, PowerPoint. Iya, Jadi PowerPoint. judul utama adalah juara nih, Iya. PowerPoint kan seperti apa. Iya, Nah siap. kemudian Bu, nanti kalau ini walaupun pendampingan ke-6 dan Iya. terakhir, saya kan masih harus mendampingi Ibu di Lokakarya 6, Iya. di Lokakarya 7. Apa yang harus saya tingkatkan sehingga pendampingannya maksimal Bu? Yang tentunya arahannya aja Bu, tentang Arahan. program yang sudah saya Siap. rancang dan Mhm. saya canangkan. Terus selama ini mengalami kesulitan nggak Bu seperti sekarang nih? Kesulitannya apa nih Bu? Kesulitannya ya Mhm. dari anak mungkin, Mhm. Mhm. "Bu, gimana katanya kan harus dipamerkan, Mhm. gimana dah malu," katanya, "kan harus percaya diri," kata saya, "jangan." Jadi Iya. ada satu Iya. bentuk malu dari Iya, siswa gitu ya? karena Bu yang Mhm. berkunjung itu kan dari seluruh Kabupaten Bandung Iya, katanya. Oh iya, sekabupaten. se-Kabupaten Bandung Mas, malu Bu Mhm. katanya. Mhm. Ini saya bilang, "Justru kalian harus bangga produk Mhm. yang kalian buat itu bisa Dipamerkan dipamerkan, gitu itu ya, iya. suatu pencapaian yang luar biasa, jangan malu-malu," kata saya, "harus Mhm. pede." "Iya Bu, Mhm. masih proses nanti akan bagus hasilnya," seperti Nah, itu. untuk mengatasi kendala itu gimana Bu? Ya, saya terus memberikan bimbingan dan arahan Mhm. tentunya Mhm. kepada murid-murid yang Mhm. sedang dalam proses pembuatan itu ya. Mhm. Terus saya pantau, Mhm. kan dikerjakannya di sesi setelah pembelajaran Iya, selesai atau di betul. awal, Mhm. seperti itu Bu. Jadi memang ada satu penguatan dari Ibu ya, Iya. sebagai gurunya, sebagai pendidiknya sehingga percaya diri siswanya naik Iya iya. gitu ya, luar biasa Bu ya. Nah Harus terus distimulus. ya betul, stimulusnya memotivasi ya sehingga berdongkrak gitu ya, Iya. mendongkrak percaya diri siswa. Nah kemudian Bu terkait dengan program juara tadi, itu berarti produk-produknya juga dari program juara ada ya Bu ya? Produknya Untuk, program juara di sini kan ada misalnya membaca, berarti iya. ada hasil karya gitu ya? Iya, ada itu Asmaul Husna itu Mhm. ada kan tadi yang dari biji-bijian itu Mhm. Asmaul Husna itu juga dari juara Bu diambilnya, Iya, inspirasinya. siap. Kemudian Mhm. rencana ke depan nih Bu, untuk apa istilahnya, pengembangan diri Ibu sendiri, sehingga ini kan PGP udah berakhir nih, Iya. sudah menjelang akan diambang selesai dan lulus. Iya. Rencana Ibu ke depannya sebagai rencana tindak lanjut apa Bu? Tentunya mengimplementasikan Mhm. ilmu yang saya dapatkan Mhm. dari PGP ini ya, Mhm. dan mengimplementasikannya di dalam pembelajaran sehari-hari, Mhm. Iya. tentunya seperti itu. Iya betul, jadi ada Iya. implementasi yang
continue tentunya Iya, Bu ya, dan iya. tidak berhenti sampai di situ. Iya, tentunya berkelanjutan, Bu. Betul, karena memang guru penggerak itu memang harus bergerak, tergerak Gerak dan dan nah menggerakkan. itu. Nah, Tentunya mengajak mengajak rekan rekan sejawat juga untuk ikut PGP ya, juga ya, Bu. berarti peran Ibu sebagai guru penggerak bermanfaat di Iya, sini dan yang utama itu motivasi tidak iya, berhenti ya Bu, memotivasi semangatnya. semua ya. Kemudian mudah-mudahan juga kontinunya itu tidak sampai lepas gitu ya, tidak berhenti sampai di Iya, sini, tentunya harus lanjut. terus Iya, maju dan tidak sampai hilang gitu. iya, Jangan tentunya Bu, sampai deh harus kalau terus hilang. semangat, Bu. Berarti Kombal sudah ada Bu ya? Alhamdulillah sudah, Bu, Siswa udah terbentuk. sudah menyenangkan? Ah, Nah itu, tinggal ya tinggal iya, dirawat gitu ya, iya, apa yang sudah ada, perawatan selanjutnya continue. iya, Baik Ibu, pendampingan ke-6 ternyata udah selesai. iya, Kita akan bertemu lagi di Lokakarya iya. 6 Besok ya, dan Bu, ya? betul besok dan, besok mudah-mudahan kita membahas lebih jauh lagi Iya, tentang persiapan untuk panen hasil iya, belajar. Sampai ketemu, alhamdulillahirabbil alamin. iya. Terima kasih kunjungannya, Bu. Iya, sama-sama Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya Sama, Bu, selama sama-sama. pendampingan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore from ash to glow. I fall in love. Every day I try to find things in a new set, but late at night I look for those I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to complain, 'cause now the games are over, I must reckon with